Perkenalkan, nama saya Muna Majidah dengan NIM 2021-03-1023. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kuliah lapang, capaian dan permasalahan perkembangan remaja, dewasa, dan lansia. Yang pertama, remaja, identitas diri, nama Novi Adi Fadliah, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir D1 komputer bisnis, pekerjaan karyawan toko, status pernikahan lajang, fisik, berat badan 48 kilo, tinggi badan 155 cm, riwayat penyakit tidak ada. Kognitif, riwayat pendidikan, SD, SDI Amanah Ummah Surakarta, SMP, MTS Pompes Darul Hijroh, SMA, MTA Surakarta, S1, belum melanjutkan, masih di D1. Prestasi yang pernah diraih, lomba taekwondo, dan bisa menjalani hidup tanpa kedua orang tua. Keterampilan, memasak dan desain baju. Sosial emosi, organisasi yang diikuti yaitu relawan atau baksos. Keaktifan yang berorganisasi sangat aktif. Kepuasan diri, sejauh ini alhamdulillah puas. Tapi untuk saat ini banyak tidak puasnya karena belum ikhlas kehilangan orang yang benar-benar dipercaya. Well-being atau kebahagiaan. Apakah saat ini bahagia? Bahagia sekali. Alasannya, aku bisa membiayai diri sendiri dan membiayai adik. Hasil temuan dikaitkan dengan teori perkembangan. Dari data di atas, subjek merupakan remaja akhir menurut Harlock 2011. Tahap ini termasuk masa konsolidasi menuju proyek dewasa yang ditandai dengan beberapa hal, yaitu minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, egosentrisme, terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Kemudian, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman yang baru. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Dan tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya. Menurut Harlock juga, remaja di umur 20 tahun sudah mampu menerima keadaan fisiknya, mencapai kemandirian emosional dengan tidak bergantung pada kedua orang tua dan tidak tertarik lagi untuk melakukan aktivitas bersama orang tua. Kemudian, mampu mencapai kemandirian ekonomi. Seperti subjek di atas, dia mampu bekerja dan aktif dalam mengikuti organisasi untuk membiayai diri sendiri dan satu adiknya, dan memahami atau mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga dengan kepuasan diri pada subjek. Daftar pustaka atau referensi di sini saya ambil ada 4. Kemudian ada lampiran atau dokumentasi foto pada 25 November 2022 jam 09.12. Yang kedua ada dewasa, identitas diri, nama Fitri Handayani, usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir S1 pendidikan. Pekerjaan guru, status pernikahan menikah, suami atau istri suami. Nama suami Aris Wanto, usia 30 tahun, pendidikan terakhir SMK. Jumlah anak 1, nama Jabal Arwan Sabaha, usia 4 tahun, pendidikan PAUD. Fisik, berat badan 83 kilo, tinggi badan 150 cm, riwayat penyakit tidak ada. Kognitif, riwayat pendidikan, SD MI Al-Islam Sobokerto, SMP MTS Nurul Islam 2 Ngemplak, SMA MA Nurul Islam 2 Ngemplak, S1 Pendidikan Bahasa Inggris.
Prestasi yang pernah diraih yaitu juara 2 pidato bahasa Jawa antar kecamatan dan 10 terbaik penulisan puisi Kemendik. Kemudian keterampilan, memasak, sosial emosi, organisasi yang diikuti FKRM dan Karang Taruna, keaktifan berorganisasi 90%, kepuasan diri 90%, well-being atau kebahagiaan. Apakah saat ini bahagia? Iya. Alasannya karena masih bisa hidup sehat dan bermanfaat bagi orang lain. Hasil temuan dikaitkan dengan teori perkembangan. Menurut data yang tertera, subjek termasuk dewasa awal menurut teori Harlock, di mana subjek berada pada masa peralihan dari masa remaja. Subjek berusia 27 tahun mengacu pada tugas-tugas perkembangannya dalam masa dewasa awal. Contohnya, yang pertama, memilih suatu pekerjaan. Dari data di atas, subjek telah memiliki pekerjaan tetap. Yang kedua, memilih teman hidup atau suami. Subjek di atas sudah memiliki pasangan hidup sehingga mampu melakukan tugas reproduksi dan mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Dan subjek bisa menyalurkan kebutuhan biologis kepada pasangannya. Yang ketiga, membesarkan anak dan mengelola rumah tangga. Dari data tersebut, subjek sudah memiliki satu anak laki-laki, otomatis subjek telah berusaha membentuk, membina, mendidik, dan membesarkan anak serta keluarganya. Yang terakhir, memikul tanggung jawab sosial. Dari data di atas, subjek sudah menjadi warga negara yang baik, serta sebagai dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat dengan mengikuti FKRM dan Karang Taruna. Usia dewasa adalah akhir dari usia kehidupan manusia dengan segala aspek dan warna-warni kehidupan yang telah dijalani dalam kehidupan. Kehidupan dewasa di sini adalah anugerah dari Tuhan untuk selalu disyukuri dan terus beribadah untuk menyembahnya. Usia dewasa yang mengalami masalah tekanan mental mampu bangkit menjadi individu yang tangguh karena mampu memaknai ketetapan dan ketentuan Tuhan meski sulit untuk melupakan masa lalu. Kepada pihak yang berkewajiban membantu korban konflik di desa untuk terus berbuat yang bermanfaat untuk mereka sebagai kompensasi pemerintah agar meringankan beban hidup yang dihadapi. Yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran dokumentasi foto. Diambil pada 25 November 2022 jam 18.38. Yang ketiga ada lansia, identitas diri, nama Miem, usia 55 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, status pernikahan janda, jumlah anak 1. Nama anak Cika Setianingsih, usia 28 tahun, pendidikan S1 pendidikan. Fisik, berat badan 70 kilo, tinggi badan 155 cm, riwayat penyakit, darah tinggi, dan pelupa. Kognitif, riwayat pendidikan, SD, MI Karanggede, keterampilan bertani, sosial emosi, organisasi yang diikuti tidak ada, keaktifan berorganisasi tidak ada, kepuasan diri tidak ada, well-being atau kebahagiaan. Apakah saat ini bahagia? 90% iya. Alasannya karena bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Hasil temuan dikaitkan dengan teori perkembangan. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Subjek ini memiliki umur 55 tahun, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan mengidap penyakit darah tinggi serta penurunan daya ingat. Menurut David Wessler dalam Demista 2008,
Kemunduran dari kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini berlaku pada lansia. Subjek di atas tidak memiliki sosial emosi dari segi organisasi yang diikuti atau keaktifan dalam berorganisasi dan tidak memiliki kepuasan diri. Hal ini subjek mengalami kemerosotan intelektual. Namun, subjek di sini memiliki well-being yang lumayan bagus karena selain bisa mencukupi kebutuhan sendiri, subjek juga memiliki satu anak dan sudah memiliki satu cucu. Daftar pustaka yang saya ambil di sini ada 3. Lampiran dokumentasi foto pada 25 November 2022 jam 22.03. Cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan pada yang bersangkutan. Terima kasih.